Ya, sosiodrama itu apa? Ini adalah kata-kata yang lumayan asing di telinga kita Bener ya. banget. Buat teman-teman semua yang belum pernah mendengar sosiodrama itu adalah pertunjukan untuk menggambarkan dan merekonstruksi situasi sosial, situasi politik, situasi budaya, dan situasi konflik masyarakat dalam suatu kurun masa tertentu. Oke, dan juga penggambarannya dilakukan dengan sangat cermat sesuai kenyataan aslinya pada saat itu dengan tokoh, karakter, peralatan dan struktur cerita yang dibuat senyata mungkin, sedekat mungkin dengan kejadian yang sebenarnya, Kak. Dan sosiodrama juga bertujuan untuk mengeksplorasi dan memberikan pemahaman dari berbagai perspektif kepada penikmatnya. Sosiodrama ditampilkan untuk menunjukkan nilai-nilai yang positif. Sosiodrama yang ditampilkan Reaktor Bangor kali ini menampilkan situasi senyata mungkin, dinamika seputar proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 1945 lalu. Peran penting para tokoh di balik perumusan dan proklamasi kemerdekaan adalah sebuah drama yang sangat menarik. Penuh intrik tetapi memetik hasil luar biasa bagi masa depan Republik Indonesia. Hadirin, inilah sosiodrama persembahan Reaktor Bangor dengan judul Pusaka Indonesia. Tepuk tangan yang paling meriah. Oh, dia dari sini. Oke, baik. Oke, baik. Saling ngelung. Bingung nih gue mau kemana. Kameranya dari mana? Oh, pakai Jimmy. Tapi enggak ya? Suamiku tadi jajan-jajan kadangnya. Kasihan juga loh. Agak sonoan dikit kan Iya. sebenarnya. Kalau yang muter-muter agak kurang. Jangan expect pedagang yang di tempat ramai. Sewaktu-waktu gitu loh. Karena mereka itu Musiman gitu loh. Museum Perumusan Naskah Proklamasi Jakarta bersama Renektor Bangor mempersembahkan sebuah sosiodrama yang berjudul Pusaka Indonesia. Selamat menikmati. Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam berlimpah dengan letak yang strategis. Belanda adalah salah satu bangsa di dunia yang berhasil menguasai Indonesia. Pengaruh kolonialisme Belanda telah masuk ke Indonesia sejak abad ke-16 sampai awal abad ke-20 yang membawa banyak diskriminasi. Ketidakadilan yang menimbulkan penderitaan ini menggerakkan kaum bumi putra untuk bangkit melawan. Mereka mulai lantang menyuarakan perlunya perbaikan nasib, kesetaraan dan kesejajaran, hingga cita-cita untuk merdeka. Gubernur Jenderal De Jong membatasi semua kegiatan yang bersifat pergerakan. Peraturan keras mengenai larangan untuk berkumpul dan hukuman berat bagi pegawai yang menggabungkan diri pada kegiatan nasionalis. Politik menindas juga diterapkan terhadap partai-partai yang bersifat non-kooperatif. Penangkapan dan pembuangan terhadap pemimpin pergerakan dilakukan oleh pemerintah kolonial. Seluruh pemimpin pergerakan ditangkap dan diasingkan oleh Belanda. Keadaan ini berlangsung sampai berakhirnya kekuasaan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia.
Jepang datang. Dengan menipisnya persediaan minyak bumi yang mereka miliki, Jepang mulai memperluas daerah jajahan dan melakukan invasi ke Indonesia. Hal ini adalah akibat Amerika, Inggris, dan Belanda yang melarang ekspor minyak bumi ke Jepang. Situasi yang sulit akhirnya mendorong Jepang mencari sumber minyak buminya sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan perang. Setelah menguasai Kalimantan dan Sumatera, tentara Jepang bergerak cepat melancarkan invasi ke Pulau Jawa. Dengan kekuatan masing-masing satu divisi, Jepang mendaratkan pasukan di 3 tempat, yaitu di Teluk Banten, Eretan Wetan, dan Kranggan. Rapuhnya moral pasukan dan buruknya sistem pertahanan pasukan Belanda memudahkan proses pendaratan Jepang di Pulau Jawa. Melalui Indramayu, dengan singkat, infanteri Jepang berhasil merebut pangkalan udara di Kalijati. Tentara KNIL atau Tentara Hindia Belanda tidak mampu mengimbangi kekuatan militer Jepang. Setelah hampir 1 pekan melakukan perlawanan, akhirnya Belanda di Indonesia menyerah kepada tentara Jepang. Pimpinan tinggi militer Belanda, Ter Purten, mewakili Gubernur Jenderal Hindia Belanda, menyerahkan aset militer dan menyerah tanpa syarat di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Propaganda sebagai saudara tua yang akan membebaskan Indonesia dari penjajahan bangsa Eropa menarik simpati rakyat Indonesia. Kemenangan Jepang atas Perang Pasifik dianggap sebagai kemenangan bersama, kemenangan bangsa Asia. Jepang memberikan janji kemerdekaan Indonesia Sorai Dokoritsu dan membiarkan bendera Indonesia dikibarkan. Bahkan sebelum Jepang mendarat di Pulau Jawa, siaran radio Tokyo sering menyiarkan lagu kebangsaan Indonesia. Dengan adanya pelarangan terhadap penggunaan bahasa Belanda, sejak itulah bahasa Indonesia ikut berkembang dengan pesat.
Jepang menarik hati masyarakat Indonesia untuk mendapatkan bantuan dalam mengalahkan sekutu di Perang Asia Timur. Angkatan Darat Jepang kemudian membentuk satu organisasi PETA, Pembela Tanah Air. Kesempatan ini digunakan oleh para pemuda Indonesia untuk mempelajari ilmu militer. Pelatihan pasukan PETA dipusatkan di Komplek Militer Bogor yang diberi nama Jawa Boe Gyugun Kanbure Sentai. Para pemuda Indonesia diajari disiplin militer, perang gerilya, taktik strategis, merakit granat, dan cara menggunakan berbagai jenis senapan. Mereka dipersiapkan secara cepat untuk dapat berperang menghadapi musuh yang akan segera datang. Untuk memenuhi kebutuhan tentara Jepang dalam rangka persiapan Perang Asia Timur Raya, Jepang melakukan program kerja paksa atau Romusa. Luasnya daerah pendudukan Jepang menyebabkan Jepang memerlukan banyak tenaga kerja untuk membangun kubu-kubu pertahanan, lapangan udara darurat, gudang bawah tanah, jalan raya, dan jembatan. Dua kota utama Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, dihancurkan oleh pihak Amerika Serikat memakai bom atom. Jepang mengeluarkan pernyataan menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu tanggal 14 Agustus 1945. Menyerahnya pihak Jepang menandai akhir Perang Dunia Kedua melalui pidato yang diutarakan oleh Kaisar Hirohito. Pihak Jepang mengumumkan kepada rakyatnya bahwa Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Soekarno dan istrinya Fatmawati merundingkan perihal bendera yang mampu merepresentasikan Indonesia. Keduanya ingin agar Indonesia memiliki bendera dengan ukuran dan bahan yang baik. Ibu Fatmawati meminta tolong kepada pemuda bernama Khairul Bahri. Pemuda itu meminta bahan bendera kepada petinggi Jepang pro kemerdekaan Indonesia bernama Shimizu untuk mencari kain dari gudang milik Jepang. Fatmawati segera menjahit bendera itu dan menyerahkannya kepada pemuda. Bendera itu menjadi bendera pusaka yang bersejarah karena dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para pemuda mendengar kabar menyerahnya Jepang kepada sekutu melalui radio BBC. Golongan muda mendesak golongan tua untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena Indonesia dalam keadaan kekosongan kekuasaan. Namun golongan tua seperti Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tetap menginginkan proklamasi dilaksanakan sesuai mekanisme PPKI, dan hal tersebut membuat mereka khawatir akan terjadi pertumpahan darah saat proklamasi. Negosiasi pun dilakukan dalam bentuk rapat PPKI.
Mereka menginginkan kemerdekaan diraih atas usaha bangsa Indonesia sendiri, bukan pemberian dari Jepang. Perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua inilah yang menjadi latar terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Golongan muda membawa Soekarno ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan dari pengaruh Jepang dan mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Rombongan Soekarno-Hatta tiba di Jakarta pada pukul 11 malam menuju rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Laksamana Tadashi Maeda adalah seorang perwira kepala perwakilan Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Ahmad Subarjo memohon agar tokoh pergerakan diperbolehkan berkumpul di rumah Maeda untuk membicarakan persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Laksamana Maeda mengizinkan dan menjamin keselamatan mereka di rumahnya Jakarta pada malam itu. Malam itu juga segera diadakan musyawarah. Tokoh-tokoh yang hadir pada saat itu adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, para anggota PPKI, dan para tokoh pemuda, di antaranya Sukarni, Sayuti Melik, dan BM Dia. Perumusan teks proklamasi dilakukan di ruang makan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Masih ingatkah saudara bunyi kata-kata rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar kita? Saya ingat, tetapi tidak lengkap seluruhnya. Tidak mengapa, kita hanya memerlukan kalimat yang menyangkut proklamasi dan seluruh teksnya. Kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Kalimat itu hanya menyatakan kemauan bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Harus ada komplemennya yang menyatakan revolusi nasional. Perlu ditambahkan kalimat hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Setelah konsep teks proklamasi itu selesai, kemudian dibawa ke ruang tempat pemimpin Indonesia lainnya berkumpul untuk dimusyawarahkan. Saat itu timbul persoalan tentang siapakah yang akan menandatangani teks proklamasi. Sukarni kemudian mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Seluruh hadirin pun setuju. Setelah itu, konsep teks proklamasi diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Setelah selesai, teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta di atas sebuah piano. Perumusan teks proklamasi sampai dengan penandatanganannya baru selesai pukul 4 pagi hari tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu juga telah diputuskan bahwa teks proklamasi akan dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta pada pagi hari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tepat pukul 10 pagi, keduanya bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dari serambi rumah. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikianlah saudara-saudara, sekarang negeri kita sudah merdeka. Merdeka, Bung! Merdeka! Merdeka, Bung! Merdeka! Merdeka! Di berbagai daerah, para pejuang berusaha melecuti kekuatan tentara Jepang. Tidak jarang, hal ini terjadi didahului dengan pertempuran. Sekutu menganggap bahwa setelah penyerahan Jepang kepada Sekutu tanpa syarat pada tanggal 14 Agustus 1945, mereka memiliki kembali hak atas kekuasaan Jepang di berbagai wilayah, terutama wilayah yang sebelumnya merupakan jajahan negara yang masuk ke dalam Sekutu. Belanda berusaha mengambil kembali kekuasaan atas Indonesia sebelum Indonesia direbut Jepang. Sedangkan Sekutu, setelah selesai Perang Dunia Kedua, maka negara-negara bekas jajahan Jepang diambil alih oleh Sekutu. Sekutu memiliki tanggung jawab pelucutan senjata, memulangkan tawanan perang, dan melakukan normalisasi kondisi bekas jajahan Jepang. Bayangan Belanda tentang Indonesia jauh dari kenyataan. Faktanya, rakyat Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan tidak dalam kekosongan pemerintahan. Di daerah-daerah yang didatangi Sekutu, selalu terjadi insiden dan pertempuran dengan pihak Republik. Hal ini
disebabkan pasukan sekutu tidak bersungguh-sungguh menghormati kedaulatan Indonesia. Keinginan Belanda untuk kembali menjajah berhadapan dengan rakyat Indonesia yang mempertahankan kemerdekaannya. Oleh karena itu, terjadi pertempuran di berbagai daerah di Indonesia. Merdeka! 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 Merdeka, Bung! Merdeka! Merdeka, Bung! Merdeka! Dengan penuh semangat heroisme, perlawanan terhadap pihak asing yang ingin kembali menjajah Indonesia terjadi di mana-mana di seluruh wilayah Indonesia. Dalam kurun waktu revolusi, rakyat dan tentara bahu-membahu mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari gangguan Belanda. Bangsa Indonesia tidak rela kembali dijajah, merdeka atau mati. Merdeka, Bung! Merdeka! Merdeka, Bung! Merdeka! 7 Agustus 1949, terjadi pertempuran di kota Solo yang dipimpin oleh Letkol Slamet Riyadi yang tercatat sebagai pertempuran terakhir dalam skala besar. Perang yang tiada henti ini terus dilanjutkan hingga Belanda terpojok dan tersudut tidak berdaya. Posisi Belanda yang pada saat itu sudah terdesak seluruhnya tidak dapat berkutik sehingga terpaksa bertahan di benteng daerah Mangkunegaran. Hingga akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia melalui proses diplomasi dalam perundingan Konferensi Meja Bundar di Den Haag 2 November 1949. Meregang nyawa di medan peperangan. Raga berlubang tertembus peluru tajam. Meski tersungkur, tergeletak di tanah. Kau tetap hidup dalam sanubari anak bangsa. Jejak para pahlawan bangsa
menapak jelas, menembus zaman. Kini, kau pun mampu menyaksikan dari surga. Bangsamu bersatu, padu dalam semangat membela. Indonesia itu adalah rumah. Kemanapun kamu pergi, kamu tahu kemana kamu harus pulang. Demikianlah penampilan sosiodrama Pusaka Indonesia yang dipersembahkan oleh Renekter Bangor untuk Indonesia. Terima kasih dan merdeka!